Hello everyone, my name is Emi Van Maulana Febriansyah. This is my presentation for the mid-semester assignment in the Monetary Economic course. I will explain the material from meeting 2 to meeting 7. This topic talk about money, banks, and how monetary policy affect the economy. I hope this presentation is easy to understand and helpful for all of us. Let's begin. Baik, untuk materi yang pertama itu ada pengertian dan fungsi uang, sejarah perkembangan uang, jenis-jenis uang, dan peran bank dalam perekonomian. Nah, sederhananya, uang adalah alat tukar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjadi alat ukur yang dapat dipergunakan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakatnya itu bisa berupa rumah tangga, perusahaan, atau pemerintah. Selanjutnya ada uang menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Arthur Cecil Pigou, uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar menukar. Yang kedua ada menurut Albert Gaylord Hart, uang didefinisikan sebagai kekayaan yang bisa dipakai untuk melunasi hutang dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Selanjutnya itu ada fungsi uang. Nah, fungsi uang ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi uang asli dan turunan. Fungsi uang asli itu ada dua. Yang pertama itu sebagai alat tukar yang sah, jadi memudahkan masyarakat melakukan transaksi. Yang kedua ada sebagai alat satuan hitung, yaitu mempermudah masyarakat untuk mengukur dan membandingkan nilai barang atau jasa. Nah, yang fungsi turunan itu ada 5. Yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat penyimpan kekayaan, yang ketiga sebagai alat pemindah kekayaan, yang keempat sebagai pendorong ekonomi, dan yang kelima sebagai alat pengukur harga barang. Selanjutnya ada sejarah perkembangan uang. Munculnya uang itu diawali dengan adanya sistem barter, tetapi sistem barter ini memiliki banyak kelemahan. Kelemahannya itu salah satunya seperti sulitnya dalam mencocokkan kebutuhan, sulit untuk menentukan nilai tukar yang adil, dan barang yang dipertukarkan tidak tahan lama. Jadi seperti gampang busuk atau gampang rusak. Nah, karena masalah tadi itu yang saya sebutkan tadi, manusia mulai menggunakan uang komunitas, yaitu barang yang memiliki nilai intrinsik dan diterima secara luas sebagai alat tukar, seperti garam pada Romawi kuno, kulit binatang itu dipergunakan pada masyarakat tertentu, dan emas dan perak itu dipergunakan berbagai peradaban. Uang dalam bentuk logam seperti emas dan perak mulai dicetak dalam bentuk koin dengan standar berat tertentu. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal uang logam yang digunakan dalam sejarah perkembangan uang. Selanjutnya ini ada tabel sejarah perkembangan uang. Pada periode sebelum sebelum 1000 Masehi itu ada jenis uang komoditas. Karakteristiknya itu seperti emas, perak, garam, tembakau, dan kulit binatang. Contoh penggunaannya itu contoh penggunaan Romawi menggunakan garam tersebut sebagai alat pembayaran. Yang kedua itu ada periode 1000 sebelum Masehi sampai abad ke-17. Itu adalah jenis uang logam, memiliki karakteristik seperti uang koin dari emas dan perak. Dengan contoh penggunaan koin dinar dan dirham digunakan dalam perdagangan. Pada abad ke-7 sampai sekarang itu menggunakan uang kertas. Nah, uang kertas ini memiliki karakteristik lebih ringan dibandingkan uang logam. Mulai digunakan di Tiongkok dan berkembang di Eropa. Uang kertas digunakan untuk transaksi perdagangan di Tiongkok dan Eropa. Pada abad ke-20 sampai sekarang itu ada jenis uang giral, yaitu berupa saldo rekening untuk pembayaran non tunai. Contohnya seperti cek, kredit, debit, dan transfer bank untuk menjadi metode pembayaran umum. Pada abad ke-21 sampai sekarang itu ada uang digital,
tidak ada bentuk fisik, berbasis elektronik, dan blockchain seperti e-wallet, cryptocurrency yang digunakan sebagai pembayaran. Selanjutnya itu ada jenis-jenis uang. Yang pertama itu berdasarkan nilainya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama uang bernilai penuh, yaitu uang yang memiliki nilai bahan sama atau mendekati nilai nominal tersebut. Contohnya koin emas dan perak di masa lampau. Jadi uang bernilai penuh itu misalkan uang koin 50.000, nah itu bahannya itu senilai 50.000 juga. Untuk uang bernilai tidak penuh, yaitu uang nilai yang memiliki nilai bahan lebih kecil dari nilai nominal tersebut. Contohnya uang kertas dan logam saat ini. Nah contohnya itu kayak uang kertas sekarang ya, contohnya yang sekarang 50.000. Nah itu dalam pembuatannya itu nominal yang digunakan tidak sampai 50.000. Yang kedua ada jenis-jenis uang berdasarkan pembuatannya. Berdasarkan pembuatan ini terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Untuk uang logam itu uang yang terbuat dari logam seperti emas, perak, nikel, dan tembaga. Uang ini memiliki nominal yang kecil, contohnya 100 perak, 200 perak, 500 perak, sampai 1000 perak. Untuk sekarang sih menurut saya jarang ditemui uang yang bernominal kecil ini, karena sekarang lebih banyak uang kertas yang saya jumpai. Untuk yang kedua itu uang kertas, yaitu uang yang terbuat dari kertas khusus atau polimer, lebih mudah dicetak dan ringan untuk transaksi nominal besar, contohnya 50.000 dan 100.000. Yang ketiga ada jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Yang pertama ada uang kartal, yaitu alat pembayaran resmi yang sah yang dikeluarkan oleh bank sentral dan digunakan langsung dalam transaksi sehari-hari. Contohnya uang logam dan uang kertas. Yang kedua ada uang giral, yaitu uang dalam bentuk simpanan di bank digunakan dalam transaksi non tunai. Contohnya itu seperti saldo di rekening, cek, dan giro. Jadi uang yang kita simpan di bank itu termasuk dalam uang giral. Yang keempat ada jenis uang berdasarkan likuiditas dan ketersediaan. Itu terbagi menjadi, di sini saya ada mencantumkan 3. Yang pertama itu ada uang kartal atau M1, yaitu uang tunai yang dapat digunakan langsung saat transaksi. Contohnya uang kertas dan uang logam yang dipegang saat ini. Jadi uang kertas dan uang logam yang kita pegang itu bisa langsung digunakan untuk transaksi, bisa untuk membeli di pasar atau sekedar membayar parkir. Yang selanjutnya itu ada uang giral atau M1, yaitu saldo tabungan yang ada di bank yang bisa digunakan kapan saja. Contohnya cek dan transfer antar rekening bank. Yang ketiga ada uang pasi atau M2, yaitu uang dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka dan deposito yang bisa dicairkan tapi tidak bisa langsung digunakan. Contohnya tabungan dan deposito berjangka. Yang kelima ada jenis-jenis uang berdasarkan fungsi ekonomi. Yang pertama itu sebagai alat tukar, yaitu untuk memudahkan proses jual beli barang atau jasa. Yang kedua sebagai satuan hitung, yaitu mengukur dan menentukan nilai barang atau jasa. Yang ketiga sebagai penyimpan nilai, yaitu sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Yang keempat alat pembayaran dan alat pembayaran utang, yaitu untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. Nah selanjutnya ada peran bank dalam perekonomian. Sebelum membahas apa saja peran bank dalam perekonomian, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit guna menunjang kegiatan ekonomi. Jadi lembaga keuangan itu menghimpun dana dari masyarakat. Contohnya seperti saya menabung di suatu bank, lalu bank itu menyalurkan kembali sebagian uang yang saya simpan dalam bentuk kredit yang
berfungsi sebagai penunjang kegiatan ekonomi. Yang kedua, sejarah perbankan dunia bermula dari Mesopotamia kuno sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, sedangkan di Indonesia perbankan dimulai pada masa pendudukan Belanda. Yang ketiga, bank memiliki fungsi umum seperti mengatur peredaran uang, menyediakan jasa penyimpanan dana, membantu dalam transaksi internasional, dan memberikan jasa lainnya. Jadi, fungsi umum itu seperti mengatur peredaran uang itu bisa dilakukan dengan cara mengatur tingkat suku bunga. Jadi misalkan tingkat suku bunganya rendah, maka akan lebih banyak peminjaman kredit. Nah, dari peminjaman kredit itu akan menambah jumlah uang yang beredar. Sedangkan sebaliknya, kalau tingkat suku bunga tinggi itu permintaan kredit menjadi lebih menurun karena mereka harus membayar lebih mahal uang yang mereka pinjam itu, sehingga peredaran uang di masyarakat itu akan lebih sedikit. Nah, masuk pada peran bank dalam perekonomian. Peran perbankan dalam perekonomian memiliki peran yang sangat penting, seperti menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua ada intermediasi. Yang ketiga ada menyediakan fasilitas transaksi. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kelima ada menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk yang pertama itu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito dengan tingkat likuiditas yang bervariasi, lalu menyalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Hal ini mendukung pertumbuhan konsumsi, investasi, dan produksi. Tapi seharusnya sih kalau tingkat suku bunga tinggi itu akan mempengaruhi tingkat kredit juga. Jadi dalam penyaluran dana itu tingkat kredit dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Yang kedua ada intermediasi, yaitu bank itu menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Nah, ini tuh dikenal dengan aset transmutasi, sehingga aliran dana dalam perekonomian berjalan lancar dan efisien. Yang ketiga ada menyediakan fasilitas transaksi, yaitu menyediakan berbagai instrumen seperti giro, kartu debit atau kredit, dan mobile banking yang memudahkan dan m-banking yang memudahkan dalam kegiatan transaksi. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi ekonomi, yaitu dengan adanya teknologi dan jaringan luas, bank membantu mengurangi biaya transaksi dan mempercepat proses keuangan, sehingga mendorong efisiensi dalam aktivitas ekonomi nasional. Nah, untuk yang nomor 4 ini sudah kita rasakan ya, seperti untuk saling transfer antar bank itu langsung lewat m-banking masing-masing, tidak perlu ke agen atau konter terdekat gitu. Karena kalau ke agen terdekat itu ada biaya tambahan. Yang kelima itu ada menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan bank sentral, bank perbankan membantu menjaga stabilitas moneter, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. Untuk materi yang pertama sudah selesai. Untuk materi yang kedua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Nah, jadi permintaan uang itu sejumlah uang yang diminta atau yang diinginkan oleh masyarakat, itu baik seperti rumah tangga, perusahaan, ataupun pemerintah, serta terdapat 3 motif dalam memegang atau menggunakannya. Jadi untuk yang motif pertama itu ada motif untuk transaksi. Jadi motif ini tuh berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti yang kita biasanya untuk membeli makanan atau membeli pulsa. Nah, munculnya motif ini tuh karena adanya
jeda antara pendapatan dengan pengeluaran yang kita lakukan. Jadi misalkan pengeluarannya itu hari ini, terus kita mendapatkan pendapatan itu bulan depan. Nah, jeda itu yang menyebabkan adanya motif ini. Yang kedua itu ada motif untuk berjaga-jaga. Nah, motif ini tuh tidak pasti. Jadi anggapannya kita menabung untuk sesuatu yang tidak pasti. Misalkan kita menabung untuk berjaga-jaga, misalkan ada untuk pembayaran UKT kuliah, atau untuk misalkan hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti kecelakaan. Nah, yang ketiga itu ada tujuan untuk spekulasi. Nah, motif ini tuh muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset atau suku bunga di masa depan. Contohnya tuh kayak harga suatu saham itu udah terbilang cukup tinggi. Nah, karena harga sahamnya itu udah cukup tinggi, pasti kan investor atau trader menunggu harga saham itu turun dulu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi atau menghindari dari kerugian. Selanjutnya di sini ada kurva permintaan uang. Nah, kurva ini menggambarkan hubungan antara jumlah uang yang diminta oleh masyarakat seperti rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah dengan tingkat suku bunga dalam suatu perekonomian dengan asumsi variabel lainnya tetap. Jadi di sini ada contohnya pada gambar kurvanya itu dengan tingkat suku bunganya 8%, jumlah uang yang diminta itu sebesar 300. Sedangkan kalau suku bunganya 5%, jumlah uang yang diminta itu meningkat menjadi 400. Jadi semakin tinggi jumlah suku bunga itu semakin rendah jumlah uang yang diminta. Karena pada tingkat suku bunga yang tinggi itu masyarakat cenderung lebih banyak menabung, karena pastikan imbalan yang didapat dari menabung itu lebih tinggi. Jadi pada saat suku bunga tinggi juga itu permintaan kredit itu lebih menurun, atau anggapannya kayak masyarakat itu enggan untuk meminjam, karena seperti yang kita ketahui itu suku bunga adalah harga dari uang. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor permintaan uang. Faktor yang pertama itu ada pendapatan. Jadi kalau semakin besar pendapatan seseorang itu semakin tinggi jumlah uang yang diminta. Terus kan kalau pendapatan lebih tinggi, pasti kan orang tersebut akan melakukan lebih banyak transaksi, atau anggapannya tuh cenderung membeli barang yang lebih mahal daripada seseorang yang pendapatannya lebih rendah. Jadi dengan pendapatan yang lebih besar itu dapat menggeser kurva ke sebelah kanan. Tapi jika pendapatan itu lebih rendah, itu menggeser kurva ke sebelah kiri. Jadi di contoh ini yang awalnya jumlah uang yang diminta itu 300, dia berubah menjadi 375 dengan tingkat suku bunga yang sama, itu 8%. Untuk faktor yang kedua itu ada tingkat suku bunga. Nah, kan kita sudah tahu nih, tingkat suku bunga itu adalah harga dari uang yang kita pinjam. Jadi misalkan tingkat suku bunga tinggi, pastikan masyarakat atau pihak UMKM itu meminjam uang itu lebih sedikit, karena mereka diharuskan membayar bunga dari uang yang mereka pinjam itu lebih banyak. Tetapi kalau suku bunganya rendah, masyarakat itu pasti lebih tertarik untuk meminjam kredit
Tetapi kalau untuk menabung mereka kurang tertarik. Jadi kalau mereka meminjam uang kredit, mereka harus membayar lebih rendah uangnya daripada dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Tapi kalau menabung, mereka tuh mendapatkan lebih sedikit uang dari tabungan yang mereka tabung, karena tingkat suku bunganya itu rendah. Contohnya nih, saya menabung yang awalnya tingkat suku bunga 10% menjadi 8%. Pastikan pada tingkat suku bunga yang 8% saya tuh anggapannya kayak kurang berminat untuk menabung gitu, dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang 10% tadi. Kalau untuk yang kredit itu, kalau suku bunganya rendah, mereka pasti lebih senang untuk berkredit karena membayarnya itu lebih murah. Kalau yang pada portal permintaan itu pada tingkat suku bunga yang tinggi, yang awalnya 8%, jumlah uang yang diminta itu lebih sedikit karena pada saat itu lebih banyak yang menabung. Tetapi kalau suku bunganya rendah, pastikan jumlah uang yang beredar itu meningkat karena yang menabung itu sedikit, serta bisa juga permintaan kredit itu lebih meningkat. Jadi dari peningkatan permintaan kredit, jumlah uang yang beredar itu juga pasti meningkat. Nah, faktor yang selanjutnya, yang ketiga, itu ada tingkat harga atau inflasi. Jadi pada faktor ini tuh saya langsung berikan ke contohnya ya. Misalkan pada tahun 2002 gitu, harga pulpen itu seharga 1.000. Tapi pada tahun 2025 harga pulpen itu menjadi ada yang 4.000. Nah, jadi kan kita diperlukan lebih banyak uang untuk membeli suatu barang yang sama. Nah, dari tingkat harga ini, yang semakin tinggi harga barang atau jasa, itu dapat menggeser jumlah uang yang diminta ke sebelah kanan. Jadi yang awalnya harga barang itu cuma 1.000, terus naik menjadi 4.000, pasti jumlah uang yang diminta itu akan meningkat karena dibutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Untuk faktor yang keempat itu ada tingkat konsumsi dan investasi. Jadi pada faktor ini tuh, kalau terjadi peningkatan konsumsi atau investasi, pasti jumlah uang yang diminta itu semakin meningkat. Contohnya kayak pada saat bulan Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri atau hari raya ibadah agama lain gitu ya, pasti terjadi peningkatan terhadap pembelian suatu produk atau barang yang diinginkan. Nah, dari situ tuh terjadi peningkatan terhadap uang karena mereka pastikan membutuhkan lebih banyak uang untuk dibelanjakan, sehingga dari peningkatan tingkat konsumsi dan investasi ini menggeser kurva ke sebelah kanan. Yang kelima ada frekuensi transaksi. Dari faktor yang kelima ini, semakin sering orang melakukan transaksi, semakin besar kebutuhan akan uang tunai dan alat pembayaran lainnya. Jadi frekuensi transaksi ini tergantung orangnya juga sih ya. Misalkan orangnya itu seorang pedagang. Nah, dari pedagang itu pasti kan lebih banyak melakukan transaksi jual atau beli dagangan gitu. Beda dengan orang yang
hanya beli barang 3 hari sekali. Jadi dengan adanya frekuensi yang tinggi itu pasti membuat jumlah uang yang diminta itu lebih tinggi, sehingga menggeser kurva ke sebelah kanan. Tapi kalau frekuensi transaksinya rendah itu menggeser kurva ke sebelah kiri. Faktor yang keenam itu ada perkembangan teknologi keuangan. Nah, kita kan sudah tahu perkembangan teknologi keuangan itu udah sering kita lakukan lah, termasuk saya juga sering melakukannya. Kita sudah merasakan dampaknya juga, dari penggunaan e-money, banking, atau dompet digital yang bisa mengurangi kebutuhan akan uang tunai. Jadi dengan perkembangan teknologi ini bisa mengurangi kebutuhan uang tunai. Misalkan saya punya uang 100.000, tapi saya ubah uang kartal itu, uang 100.000 menjadi uang giral atau uang digital lah, menjadi dana gitu. Lalu saya belanjakan uang yang di dana itu di online shop atau ya bisa di tempat makan dengan pembayaran menggunakan QRIS. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi ini permintaan uang tunai itu turun, tapi kalau dipikir itu tidak mengubah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Contohnya kan saya tuh punya uang 100.000 tuh yang awalnya, terus saya ubah menjadi dana sebesar 100.000 juga. Nah, itu kan tidak mengubah, tapi hanya tidak mengubah jumlah uang yang beredar, tapi hanya mengubah bentuk uangnya saja. Dari perkembangan teknologi ini sebenarnya dapat meningkatkan frekuensi transaksi juga sih, karena dengan perkembangan teknologi itu kita yang mau berbelanja kan lebih mudah, jadi lebih banyak frekuensinya, lebih banyak volume frekuensi transaksi, sehingga akan menggeser kurva ke sebelah kanan kalau jumlah frekuensi kita juga meningkat ya. Tapi kalau teknologinya meningkat tapi kita tidak melakukan frekuensi dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, itu sama saja. Yang ketujuh itu ada ekspektasi terhadap masa depan. Jadi ekspektasi ini tergantung setiap orangnya sih. Kalau misalkan saya ini khawatir terhadap krisis, nah kita kan sudah mendapatkan berita nih tentang COVID-19, kita harus waspada, itu sudah tersebar kan di Sampit Info gitu. Nah, kalau misalkan saya khawatir takut krisis atau bencana dari COVID-19 itu, pasti kita akan lebih banyak berjaga-jaga dengan memegang uang tunai. Tapi bisa saja dengan menyimpan di tabungan. Tapi kalau di tabungan itu kan kena admin kan, tapi mungkin lebih banyak berjaga-jaga dengan menggunakan uang tunai, sehingga permintaan uang itu akan lebih naik. Tapi kalau kondisinya itu merasa aman dan stabil, mereka bisa saja menyimpan uang dalam bentuk lain seperti deposito, investasi, ataupun yang lainnya. Jadi kalau contohnya itu pada saat COVID-19, banyak orang yang menyimpan uang tunai karena takut kehilangan pekerjaan atau pemasukan yang berkurang. Seperti yang kita ketahui kan, kalau COVID-19 itu sangat berdampak untuk negara-negara yang terdampak itu. Contohnya seperti Indonesia sendiri, banyak karyawan-karyawan yang bekerja di rumah atau yang di PHK. Yang kedelapan itu ada sistem pembayaran dan perbankan. Untuk faktor yang terakhir ini sebenarnya tidak mengurangi atau menambah jumlah uang yang diminta, sama seperti faktor yang saya sebutkan tadi yang perkembangan teknologi. Kalau yang sistem yang ke-8 ini itu hanya mengubah bentuk uang yang digunakan,
misalkan sistem pembayaran manual dan sistem pembayarannya manual, itu permintaan terhadap uang tunai itu tinggi. Tapi kalau sistem sudah digital dan efisien, itu permintaan terhadap uang tunai itu turun, sehingga permintaan uang dalam bentuk viral atau digital itu tinggi. Untuk materi yang kedua sudah selesai, kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Nah, tadi kan kita sudah membahas faktor-faktor dari permintaan uang. Di materi yang ketiga ini kita akan membahas faktor-faktor penawaran uang dan peran Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi, penawaran uang itu adalah jumlah seluruh uang yang tersedia dan siap digunakan oleh masyarakat, baik rumah tangga, perusahaan, ataupun pemerintah dalam kegiatan ekonomi pada wilayah dan waktu tertentu. Jadi semua uang itu termasuk uang kartal ataupun uang giral. Jadi pada penawaran uang ini semua jumlah uang kartal maupun uang giral yang tersedia dan siap digunakan. Jadi sama seperti penawaran dalam pasar barang, penawaran uang itu juga bersifat fluktuatif. Sama juga kayak ini ya, harga saham juga termasuk fluktuatif, naik atau turun. Nah, hal ini itu bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya penawaran uang. Di sini saya udah cantumkan kurva penawaran uang. Jadi kalau teman-teman searching di Google itu ada kurva penawaran uang yang bentuknya tidak vertikal atau fluktuatif gitu. Nah, kalau yang benarnya itu kurva penawaran uang yang vertikal atau tidak fluktuatif. Tidak fluktuatif itu maksudnya tidak terpengaruhi oleh tingkat suku bunga. Misalkan nih, pada tahun 2025 jumlah uang yang beredar itu 1000. Nah, pada tahun 2025 itu mau berapapun tingkat suku bunga itu tidak akan berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar tersebut. Jadi misalkan tingkat suku bunga pada tahun 2020 8%. Nah, jadi setiap tahun pada tahun itu jumlah uang yang beredar itu tidak akan bertambah ataupun berkurang. Selanjutnya itu ada faktor kebijakan moneter oleh Bank Sentral. Yang pertama itu ada pasar terbuka, yang kedua ada cadangan wajib minimum, dan yang ketiga ada tingkat suku bunga. Untuk yang pertama itu ada operasi pasar terbuka. Jadi untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar itu Bank Sentral bisa menjual atau membeli surat berharga. Misalkan nih, pada tahun 2020 jumlah uang yang beredarnya itu kurang. Jadi Bank Sentral itu ingin menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara membeli surat berharga dari masyarakat gitu. Jadi kalau Bank Sentral itu membeli surat berharga dari masyarakat, pasti kan Bank Sentral itu memberikan uang kepada masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar itu akan bertambah. Nah, itu langkah yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara operasi pasar terbuka. Kalau sebaliknya, misalkan jumlah uang yang beredar itu banyak, Bank Sentral itu akan menjual, sehingga dari penjualan surat berharga itu Bank Sentral akan menerima sejumlah uang dari jual beli surat berharga tadi, sehingga dari penjualan surat berharga ini akan mempengaruhi pergeseran kurva ke sebelah kiri.
Faktor yang kedua itu ada cadangan wajib minimum. Jadi bank sentral itu mengatur seberapa banyak dana yang harus disimpan bank di bank sentral. Nah, disimpan bank di bank sentral itu maksudnya bank umum menyimpan sebagian dana atau sebagian uang di bank sentral, dan uang itu tidak boleh dipinjamkan. Jadi kalau cadangan wajib minimum itu diturunkan nih, yang awalnya 10% menjadi 8%. Nah, kalau cadangan wajib minimum diturunkan, bank umum itu bisa meminjamkan lebih banyak uang dari penabung gitu. Misalkan saya menabung nih sebesar 10 juta. Jadi dengan cadangan wajib minimum yang diturunkan itu, bank umum bisa memberikan kredit kepada masyarakat lebih banyak dibandingkan pada saat suku bunga itu 10%. Pada saat cadangan wajib minimum itu 10%. Dari situ, diturunkan cadangan wajib ini akan berdampak terhadap penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga akan menggeser kurva ke sebelah kanan. Tapi kalau cadangan wajib minimum itu dinaikkan, itu akan berdampak terhadap jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank umum dan dapat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, atau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan berkurang, sehingga akan menggeser kurva ke sebelah kiri. Faktor yang ketiga itu ada tingkat suku bunga. Jadi kita kan sudah tahu ya, tingkat suku bunga itu adalah harga dari meminjam uang. Jadi kalau tingkat suku bunganya itu tinggi, saya atau masyarakat yang lain itu pasti kurang berminat atau sedikit yang meminjam uang, dikarenakan dengan kita meminjam uang dengan tingkat suku bunga yang tinggi, kita harus membayar lebih banyak uang yang kita pinjam tadi. Misalkan meminjam uang 5 juta dengan tingkat suku bunga 10%. Nah, kita harus membayar 10%-nya lagi dari 5 juta itu kepada bank umum yang kita pinjam. Kalau tingkat suku bunganya rendah, itu masyarakat pasti lebih tertarik atau lebih senang ya, karena dengan suku bunga yang rendah pasti kan uang yang dikeluarkan untuk membayar bunga itu lebih sedikit juga, sehingga dari peningkatan peminjaman kredit itu akan berdampak terhadap uang beredar akan lebih banyak, sehingga akan merubah kurva di sini yang misalkan awalnya pada tingkat suku bunga yang 8%, jumlah uang yang beredar itu 900, tapi kalau suku bunga yang 4% itu akan menambah jumlah yang beredar sebesar 1100. Itu contohnya ya. Nah, tadi kan sudah faktor-faktor yang ini ya, yang dari kebijakan bank sentral. Selanjutnya itu ada faktor kebijakan moneter oleh kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat. Pertama itu ada permintaan kredit. Dari kalau masyarakat itu membutuhkan lebih banyak kredit atau pinjaman, bank itu akan menyalurkan lebih banyak uang, sehingga semakin banyak uang yang beredar. Jadi misalkan suatu daerah itu membutuhkan lebih banyak kredit, pasti bank itu menyalurkan lebih banyak uang, sehingga uang beredar itu semakin banyak. Tapi dari permintaan kredit ini menurut saya juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pada faktor ini tuh, kalau perekonomian sedang tumbuh pesat atau masyarakatnya itu usahanya sedang tumbuh pesat gitulah,
itu masyarakat akan meminjam uang lebih banyak kepada bank, sehingga penawaran uang akan bertambah yang akan mengakibatkan jumlah uang beredar itu lebih banyak. Tapi kalau terjadi krisis nih, misalkan kayak COVID-19 tuh, itu kan termasuk krisis ya. Jadi masyarakat itu tidak mau untuk meminjam uang karena udah lagi krisis, mereka diharuskan untuk membayar bunga dari peminjaman kredit tadi. Kalau terjadi krisis itu akan mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga menggeser kurva ke sebelah kiri. Tapi kalau perekonomian sedang tumbuh pesat itu akan menambah jumlah uang yang beredar menggeser kurva ke sebelah kanan. Faktor berikutnya itu ada pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional ini mempengaruhi kebutuhan terhadap uang. Kalau pendapatan masyarakat naik, pasti kan daya beli dan transaksi itu akan naik. Misalkan nih pada bulan ini saya naik gaji gitu, dari yang 5 juta menjadi 7 juta. Pastikan saya menggunakan uang itu lebih banyak untuk berbelanja dibandingkan sebelumnya, atau menggunakan berinvestasi gitu. Nah, sehingga dari kegiatan itu kan menambah jumlah transaksi. Jadi bank itu mengedarkan lebih banyak uang sehingga penawaran uang itu akan naik. Tapi kalau pendapatannya turun, pasti kan aktivitas perekonomian itu akan menurun dari yang awalnya beli makanan yang setiap harinya 30.000 menjadi 15.000. Nah, itu kan jadinya mengikuti dari pendapatan kan, yang pendapatan sedikit pasti pengeluarannya juga akan semakin sedikit, sehingga akan menggeser kurva ke sebelah kiri. Kalau yang pendapatan naik itu menggeser kurva ke sebelah kanan, pasti akan menambah jumlah uang yang beredar kalau yang pendapatan masyarakat naik. Selanjutnya itu ada tingkat inflasi. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang atau jasa secara umum. Jadi inflasi itu terjadi kenaikan harga terhadap suatu barang yang sama. Misalkan harga buku misalkan harganya awalnya pada tahun 2000 3.000, pada tahun 2025 menjadi 6.000. Nah, itu adalah contoh dari inflasi. Kalau inflasi naik itu bank sentral menaikkan tingkat suku bunga sehingga orang lebih suka menabung, sehingga penawaran uang itu akan turun. Kalau inflasi turun dan ekonomi melambat, bank sentral akan melonggarkan kebijakan dan menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, sehingga penawaran terhadap uang itu akan naik. Faktor yang selanjutnya itu ada ekspektasi masyarakat terhadap masa depan. Jadi faktor ini tuh tergantung individu atau kelompok ya. Kalau orangnya itu optimis terhadap masa depan yang akan membaik, tingkat konsumsi atau investasi itu akan bisa naik gitu, dan uang yang beredar akan naik, sehingga penawaran uang itu akan naik hingga menggeser kurva ke sebelah kanan. Kalau orangnya itu pesimis terhadap masa depan, maka mereka akan mengurangi konsumsi atau mengurangi frekuensi transaksi mereka, sehingga mereka akan lebih berhemat, yang mengakibatkan uang yang beredar itu akan lebih menurun, sehingga penawaran itu akan turun. Ini akan berdampak terhadap pergeseran kurva ke sebelah kiri. Nah, tadi kan kita sudah bahas faktor-faktor dari penawaran uang. Selanjutnya kita ada bahas peran bank sentral. Peran yang pertama itu ada kebijakan moneter. Ini mengatur jumlah uang yang beredar melalui operasi pasar terbuka, tingkat suku bunga, dan giro wajib minimum.
Nah, pada operasi pasar terbuka itu bank sentral membeli atau menjual surat berharga, misalkan obligasi pemerintah, kepada bank-bank umum untuk mengatur likuiditas. Nah, kalau mereka menilai jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak, bank sentral itu akan menjual surat berharga, sehingga dari menjual itu mereka menarik uang yang beredar di masyarakat, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu akan menurun. Tapi kalau mereka menilai jumlah uang yang beredar itu kurang, bank sentral itu akan membeli surat berharga, sehingga dari bank sentral yang membeli itu masyarakat mendapatkan uang yang lebih banyak, sehingga itu akan menambah uang yang beredar. Faktor yang selanjutnya itu ada tingkat suku bunga. Kalau suku bunga naik itu pinjaman jadi mahal kan, jadi masyarakat atau pelaku usaha itu mengurangi belanja. Ini akan mengakibatkan inflasi turun. Kalau suku bunganya itu murah, pasti kan pelaku usaha itu akan meminjam lebih banyak uang untuk menunjang usaha mereka, sehingga ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan naik. Pada tingkat suku bunga ini, kalau turun dia akan menambah jumlah yang beredar. Dan selanjutnya itu ada giro wajib minimum. Ini tuh tergantung berapa persen bank sentral menentukan giro wajib minimumnya. Kalau dinaikkan, berarti bank umum jadi punya uang lebih sedikit untuk dipinjamkan, karena sebagainya itu disimpan di bank sentral. Kalau giro wajib minimumnya itu diturunkan, bank umum bisa menyalurkan lebih banyak pinjaman kepada masyarakat gitu. Jadi dengan giro wajib minimum yang diturunkan itu menambah jumlah uang yang beredar. Untuk peran bank sentral yang selanjutnya itu ada stabilitas nilai rupiah, itu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar valuta asing. Bank sentral itu berperan menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti US dollar, euro, dan lain-lain. Nah, menjaga stabilitas ini penting untuk menjaga gejolak ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan investasi internasional. Menjamin kepastian harga barang impor dan ekspor. Cara Bank Indonesia menjaga stabilitas itu ada beberapa cara ya. Yang pertama itu intervensi di pasar valuta asing. Nah, kalau nilai rupiah itu melemah tajam, menurun ya maksudnya itu, BI itu menjual cadangan devisa atau dolar Amerika Serikat gitu, agar permintaan rupiah itu meningkat dan nilainya stabil. Langkah yang kedua itu, atau cara yang kedua itu dengan kebijakan suku bunga. Jadi suku bunga ini bisa mempengaruhi masuknya dana asing, sehingga akan berdampak pada nilai tukar. Untuk peran bank sentral yang ketiga itu ada pengendalian inflasi, itu menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Jadi untuk pengendalian inflasi ini, seperti yang kita tahu kan, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Ini kalau inflasinya tinggi, pasti daya beli masyarakat itu menurun. Contohnya nih, harga buku kan yang awalnya 5.000 pada tahun 2020, nah pada tahun 2025 nya menjadi
25.000 misalkan. Nah itu kan inflasinya tinggi banget. Nah dari tingginya tingkat inflasi itu daya beli masyarakat itu pasti akan menurun, karena mereka bisa menilai, oh ini barangnya udah mahal banget gitu. Mereka bisa mencari alternatif lain yang lebih murah gitu. Jadi tugas bank sentral dalam mengendalikan inflasi ini dengan menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil, itu tugasnya ya. Terus tugas bank sentral itu juga menaikkan suku bunga kalau inflasinya tinggi. Kalau ekonominya kalau saat itu ekonominya sedang lesu, bank sentral itu akan menurunkan suku bunga dari yang tadi itu. Tujuannya itu untuk menjaga daya beli masyarakat, jadi biar inflasinya itu stabil aja gitu, walaupun naik tidak terlalu tinggi ya. Nah itu untuk menjaga daya beli masyarakat. Terus tujuan selanjutnya itu ada memberi kepastian bagi dunia usaha dan investasi. Terus ada juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk yang keempat, peran bank sentral itu ada pengawasan sistem keuangan. Nah ini memastikan stabilitas sistem perbankan agar penawaran uang dapat dikelola dengan aman dan efisien. Jadi pada pengawasan sistem ini, bank sentral itu mengawasi sistem keuangan agar tetap sehat dan stabil. Nah ini termasuk dengan mengawasi perbankan supaya bank-bank itu tidak bangkrut atau menyalurkan kredit secara sembrono. Jadi dari yang faktor giro wajib minimum itu termasuk dalam pengawasan sistem keuangan ya seharusnya, karena dengan penentuan giro wajib minimum, bank umum itu tidak bisa memberikan atau menyalurkan kredit secara ugal-ugalan gitu anggapannya. Nah selanjutnya ada menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan menjaga ketahanan sistem keuangan di risiko seperti krisis global. Contohnya itu menyusun aturan kehati-hatian bagi bank, terus melakukan stress test terhadap perbankan, terus berkoordinasi dengan otoritas lain seperti OJK, otoritas jasa keuangan, dan LPS, lembaga penjamin simpanan. Itu tadi peran bank sentral. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu penawaran uang adalah jumlah keseluruhan uang yang tersedia di masyarakat pada waktu dan wilayah tertentu, baik berupa uang kartal maupun nominal. Terus besarnya penawaran uang ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah kita jelaskan tadi, bisa dari faktor kebijakan moneter dan kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, bank sentral itu berperan penting dalam mengatur jumlah uang yang beredar, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan mengendalikan inflasi, serta mengawasi sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Itu dia materi yang ketiga. Kita akan lanjut ke materi yang keempat. Materi yang keempat ini ada fungsi dan peran bank umum dan lembaga keuangan lain. Jadi lembaga keuangan itu adalah bagian penting dari sistem perekonomian yang memiliki fungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau yang bisa disebut dengan surplus dengan pihak yang membutuhkan dana atau yang bisa disebut dengan defisit. Jadi lembaga keuangan itu anggapannya bisa menjadi wadah antara surplus dan defisit. Di sini ada penjelasan tentang bank umum. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum ini memiliki cakupan layanan yang luas untuk masyarakat dan dunia usaha. Jadi bank umum ini memiliki cakupan layanan yang luas ya. Contohnya itu dari awal deh, menghimpun dana dari masyarakat lalu disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Di sini ada jenis-jenis bank. Yang pertama itu ada bank umum. Nah, bank umum ini melayani masyarakat luas untuk menyimpan uang, meminjam, dan melakukan transaksi keuangan lainnya. Contohnya itu yang ada di Indonesia seperti BCA, BRI, BNI, dan Mandiri. Kedua itu ada bank syariah. Bank ini tuh beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Transaksinya bebas riba dan menggunakan sistem bagi hasil sewa atau jual beli. Contohnya itu seperti Bank Syariah Indonesia atau BSI. Yang ketiga itu ada bank perkreditan rakyat. Nah, bank ini tuh skalanya lebih kecil karena mereka hanya berfokus pada pinjaman dan simpanan masyarakat di wilayah tertentu. Bank ini juga tidak melayani falas atau valuta asing, giro, dan kartu debit. Contohnya itu seperti BPR Nusamba. Nah, yang terakhir ada bank digital. Bank ini tuh berbasis aplikasi. Terus layanannya itu bisa dibuka dengan menggunakan handphone. Itu bisa seperti buka rekening ataupun investasi itu bisa dilakukan langsung secara digital atau online lewat HP. Contohnya itu yang saya gunakan itu Bank Jago. Nah, yang selanjutnya ini ada fungsi bank umum. Jadi fungsi bank umum yang pertama itu menghimpun dana. Jadi bank umum itu awalnya menghimpun dana seperti tabungan, giro, dan deposito dari masyarakat. Terus yang kedua itu menyalurkan dana. Nah, dari penghimpunan dana yang mereka lakukan itu mereka lalu melakukan yang namanya menyalurkan dana. Penyaluran dana ini bisa dalam bentuk kredit untuk konsumsi usaha ataupun untuk investasi. Nah, yang ketiga itu ada memberikan jasa keuangan. Yang ketiga ini bisa seperti transfer uang, pembayaran pembelian, valuta asing, kartu kredit, dan lainnya. Jadi mereka itu memberikan jasa untuk kita seperti misalkan kita ingin mentransfer uang. Nah, mereka itu memberikan jasanya, bisa kita langsung datang ke kantornya atau menggunakan dengan e-walletnya gitu. M-banking gitu. Selanjutnya itu ada peran bank umum. Untuk yang peran pertama itu sebagai perantara keuangan. Jadi bank umum itu menghubungkan pihak yang memiliki dana lebih. Pihak ini tuh yang menabung gitu dengan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang menginginkan kredit. Contohnya nih, orang yang menyimpan uang di bank. Nah, terus bank itu menyalurkan uang yang mereka tabung itu kepada orang lain dalam bentuk kredit. Dampaknya itu dapat mengurangi dana menganggur dan pergerakan sektor itu menjadi produktif. Jadi daripada uang yang ditabung oleh penabung itu nggak diapa-apain misalkan gitu ya. Nah, mereka tuh menyalurkannya dalam bentuk kredit. Selanjutnya itu ada mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi bank umum itu menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif, contohnya kayak UMKM, industri, infrastruktur, dan pertanian. Nah, kredit itu kemungkinan pelaku usaha itu untuk mengembangkan bisnisnya. Lalu dari situ mereka dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan nasional atau bisa disebut dengan PDB.
Yang ketiga itu ada mendorong inklusi keuangan. Jadi bank umum itu membantu masyarakat luas agar bisa mengakses layanan keuangan seperti membuka rekening, mendapatkan pinjaman, menggunakan kartu debit dan kredit, dan transaksi digital. Inklusi keuangan itu kayak semakin banyak orang, terutama di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah, itu mereka bisa ikut serta dalam sistem keuangan formal. Yang keempat itu ada menjalankan fungsi moneter. Jadi bank umum itu membantu bank sentral atau Bank Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan moneter, seperti kayak mengatur jumlah uang yang beredar, mengontrol inflasi, dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Jadi mengatur jumlah uang yang beredar itu bisa dilakukan dengan cara bank sentral menetapkan giro wajib minimum atau dengan cara menentukan naik atau turun tingkat suku bunga. Nah, untuk tingkat suku bunga dan giro wajib minimum sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Selanjutnya itu ada lembaga keuangan non-bank atau LKNB. Jadi LKNB itu lembaga yang bergerak di sektor keuangan, tapi bukan bank. Nah, lembaga ini tidak menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau giro, tapi tetap mengelola dana dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat seperti layanan pembiayaan, investasi, perlindungan, dan pinjaman. Jadi untuk lembaga keuangan non-bank ini lembaga yang memang bergerak di sektor keuangan, tapi mereka itu bukan bank dan tidak menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau giro. Selanjutnya itu ada jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Nah, yang pertama itu ada pegadaian. Jadi pegadaian ini memberikan pinjaman dengan jaminan suatu barang gitu. Misalkan saya ingin menggadaikan sebuah motor gitu. Lalu motor ini dinilai memiliki nilai sebesar 15 juta. Nah, lalu pihak pegadaian itu pastinya tidak bisa memberikan pinjaman sebesar 15 juta kan, pasti biasanya di bawah 15 juta. Anggap saja 10 juta deh. Nah, dari situ kita hanya memberikan surat-surat motor kita kepada pegadaian, lalu pegadaian akan memberikan sejumlah uang sebesar 10 juta kepada kita. Dari situ motor yang kita gadaikan itu masih bisa kita gunakan karena dari yang kita berikan itu hanya surat-surat motornya saja. Yang kedua itu ada leasing. Jadi leasing ini membiayai pembelian barang secara cicilan seperti motor dan mobil. Leasing ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang mahal seperti kendaraan bermotor, alat berat, mesin industri, ataupun kayak pesawat gitu. Jadi barang yang dibiayai itu tetap atas nama leasing sampai lunas. Contohnya saya mau beli motor baru dengan cicilan lewat Adira Finance. Jadi atas nama leasing tersebut. Nah, untuk leasing sendiri itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada operating lease dan yang kedua itu ada financial lease. Nah, untuk yang operating lease itu barang itu tetap milik perusahaan leasing. Jadi penyewa itu hanya menggunakannya. Contohnya nih, leasing
operasi lease pesawat gitu. Nah, misalkan ada kerusakan pada pesawat tersebut, jadi kita tuh nggak perlu membayar biaya pemeliharaan atau menanggung biaya perbaikannya gitu. Karena pada operating lease ini pemeliharaan dan perbaikan itu ditanggung oleh pihak leasing. Nah, terus umumnya itu tidak ada opsi beli di akhir masa sewa. Jadi kalau rusak itu akan ditanggung oleh perusahaan leasing. Untuk yang kedua itu ada financial lease. Jadi financial lease itu sewa jangka panjang dan ditanggung oleh si penyewanya gitu. Selama kontrak itu kalau kontraknya habis, sering ada opsi untuk membeli barang. Jadi financial lease ini cocok untuk cicilan motor, mobil, mesin, produksi dan lain-lain. Jadi kalau financial lease-nya itu yang di leasingkan itu rusak, itu akan ditanggung oleh penyewa atau nasabah. Yang ketiga itu ada koperasi simpan pinjam. Koperasi ini itu berbasis keanggotaan. Jadi anggapannya kita harus mendaftar dulu gitu untuk menjadi anggotanya gitu. Terus kita bisa menyimpan uang dan meminjam uang dengan bunga lebih rendah. Koperasi simpan pinjam ini dikelola dan untuk anggotanya, makanya kita harus mendaftar terlebih dahulu untuk bisa meminjam di koperasi simpan pinjam ini. Contohnya saya harus mendaftar dulu di koperasi simpan pinjam. Terus untuk dari mendaftar itu saya bisa meminjam uang di koperasi simpan pinjam. Untuk di koperasi simpan pinjam ini tidak tidak profesional, karena tidak ada kayak jaminan gitu kalau misalkan saya itu tidak bisa membayar dari yang saya pinjam. Yang keempat itu ada asuransi. Asuransi ini lembaga yang memberikan perlindungan finansial atas risiko tertentu seperti sakit dan kecelakaan. Jadi pada asuransi ini nasabah itu membayar premi secara berkala setiap bulan contohnya gitu. Nah, kita tuh harus mendaftar dulu untuk contoh kayak asuransi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk kalau BPJS Kesehatan itu misalkan kita udah bayar setiap bulannya nih, lalu kita ada hal yang tidak diinginkan kayak sakit keras misalkan, lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, itu bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Yang kelima itu ada modal ventura. Jadi modal ventura ini anggapannya kayak lembaga yang memberikan pendanaan kepada perusahaan yang sedang bertumbuh atau memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Jadi modal ventura ini kalau teman-teman searching di YouTube gitu, jadi modal ventura ini kayak jurinya itu seorang miliarder gitu. Terus ada kayak seseorang yang memperkenalkan produknya untuk menarik minat dari miliarder tersebut. Misalkan saya sebagai ininya ya, seseorang itu yang mengenalkan produknya. Nah, misalkan produk saya itu sesuatu produk yang sangat menjanjikan di masa depan. Nah, pastikan dari miliarder tersebut itu akan tertarik untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan saya. Nah, itu yang bisa disebut modal ventura. Yang keenam ini ajak piutang. Jadi ajak piutang itu lembaga yang membeli atau mengelola piutang milik perusahaan sering digunakan oleh perusahaan yang butuh uang cepat.
Jadi Anjak Piutang ini lembaga ini tuh membeli dan mengelola piutang atau utang dagang ya milik suatu perusahaan. Misalkan saya ini mempunyai sebuah piutang, tapi karena piutangnya ini kepada saudara, biasanya kan kepada saudara diutang ditagih susah gitu. Nah itu saya jual kepada Anjak Piutang. Lalu saya akan mendapatkan uang lebih dulu dari Anjak Piutang itu, dari penjualan Anjak Piutang. Memang sih nominalnya lebih rendah daripada jumlah total piutang yang seharusnya, tapi itu cocok untuk perusahaan yang membutuhkan uang cepat. Dari situ lembaga yang Anjak Piutang itu tadi akan menagih kepada si penghutang. Selanjutnya itu ada peran LKNB, peran lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu membantu pemerataan ekonomi, yang kedua ada meningkatkan stabilitas finansial pribadi, yang ketiga ada mendukung UMKM dan konsumen. Jadi yang pertama itu membantu pemerataan ekonomi, itu dengan menjangkau masyarakat yang tidak dilayani oleh bank seperti pekerja informal. Dengan menjangkau masyarakat yang tidak dilayani oleh bank, itu kayak sekelompok masyarakat atau suatu daerah yang tidak mempunyai akses ke layanan bank, seperti pekerja harian, petani kecil, pelaku UMKM, atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil gitu. Nah, LKNB ini seperti koperasi, lembaga pembiayaan mikro dan pegadaian, masuk ke segmen ini untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai. Nah, tujuan utama dari pemerataan keuangan ini itu agar semua lapisan masyarakat bisa berkembang, bukan hanya mereka yang sudah punya akses ke bank. Jadi semuanya itu bisa merasakan dampaknya gitu. Yang kedua itu ada meningkatkan stabilitas finansial pribadi. Contohnya seperti asuransi dan dana pensiun yang dapat mengurangi risiko ekonomi individual. Jadi penjelasannya itu kayak asuransi nih. Mereka kan melindungi dari risiko kesehatan, kecelakaan, atau kematian. Lalu yang dana pensiun itu menjamin kesejahteraan setelah masa kerja. Jadi misalkan asuransi itu kita kan membayar premi asuransi setiap bulan kan. Nah, jadi kalau terjadi kecelakaan kerja atau kematian itu bisa ditanggung oleh pihak asuransinya. Dan untuk dana pensiun itu kita juga membayar dana pensiun setiap bulannya. Lalu ketika umur kita sudah memasuki masa pensiun, kita akan bisa mencairkan dana pensiun itu untuk menjamin kesejahteraan kita di masa tua. Yang ketiga itu ada mendukung UMKM dan konsumen, yaitu melalui leasing, koperasi, atau pembiayaan syariah. Jadi UMKM itu sering tidak bisa mengakses bank karena beberapa alasan nih, contohnya kayak tidak punya jaminan atau belum terdata secara formal, atau terjadi sebuah masalah dengan suatu bank gitu, kayak misalkan kredit sebelumnya belum dibayarkan jadi tidak bisa kredit lagi gitu. Jadi kayak leasing itu membantu UMKM untuk membeli alat atau sebuah kendaraan dengan cicilan gitu, sehingga dapat mendukung kegiatan mereka. Terus untuk koperasi itu mereka bisa meminjam dengan mudah di koperasi dengan suatu jaminan. Terus untuk pembiayaan syariah itu sistem yang bebas riba dan berbasis akad atau jual beli sewa. Nah, dari ketiga ini tuh dapat mendukung UMKM dan konsumen.
Jadi ini tuh sangat membantu pertumbuhan usaha kecil dan konsumsi masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat mendorong ekonomi nasional. Itu ada fungsi LKNB. Nah, yang pertama itu ada menyediakan pembiayaan alternatif. Jadi LKNB ini memberikan opsi pendanaan selain bank gitu, terutama untuk masyarakat atau usaha yang mungkin tidak punya jaminan, belum memenuhi syarat administrasi. Jadi lembaga keuangan ini menyediakan pembiayaan alternatif yang lebih mudah didapatkan daripada pada lembaga keuangan bank gitu. Jadi contohnya LKNB ini menjalankan leasing gitu. Jadi kan dapat membantu masyarakat membeli motor, mobil atau alat usaha lainnya itu secara cicilan gitu. Yang kedua itu memberikan perlindungan finansial. Jadi dari LKNB ini juga untuk melindungi individu atau keluarga dari risiko keuangan yang tidak terduga. Contohnya kayak dari asuransi kesehatan gitu, misalkan sakit keras kesehatan itu, misalkan terjadi kecelakaan, itu bisa ditanggung oleh pihak asuransi kesehatan atau BPJS kesehatannya. Yang ketiga itu mengelola dana jangka panjang. Jadi fungsi ketiga ini menghimpun dan mengelola dana dalam jangka panjang. Contohnya dana yang dikumpulkan dari premi asuransi jiwa atau dana pensiun ini disimpan dan diinvestasikan selama bertahun-tahun agar memberikan manfaat di masa depan. Jadi dana yang kita bayar lalu pihak asuransi itu kumpulkan itu akan digunakan untuk diinvestasikan selama bertahun-tahun agar bisa memberikan manfaat di masa depan. Nah, ini tuh sangat penting karena banyak kebutuhan ekonomi yang tidak bersifat harian tapi jangka panjang, seperti saat pensiun tuh. Nah, anak masuk kuliah atau menghadapi masa tua. Jadi saat mengelola dana jangka panjang ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan jangka panjang ya. Yang keempat itu ada melayani segmen khusus. Jadi bank itu tidak selalu menjangkau semua lapisan masyarakat. Anggapannya kayak nggak sampai ke dasar gitu layanannya. Nah, LKNB ini bisa hadir untuk melayani segmen-segmen khusus kayak pekerja informal, UMKM, dan masyarakat perdesaan yang jauh dari kantor bank. Jadi LKNB ini seperti koperasi pembiayaan syariah atau lembaga mikro hadir untuk membantu kelompok-kelompok itu, kelompok yang tadi kayak pekerja formal atau masyarakat perdesaan yang jauh dari kantor gitu. Jadi fungsi ini tuh penting untuk mewujudkan inklusi keuangan agar semua warga tuh punya akses terhadap layanan keuangan. Sini masuk kesimpulan. Jadi Bank Umum dan LKNB sama-sama berperan penting dalam perekonomian. Nah, Bank Umum itu fokus pada menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana yang mereka terima dalam bentuk kredit. Sedangkan kalau LKNB itu mereka menyediakan layanan khusus seperti asuransi, pembiayaan, dan dana pensiun. Nah, keduanya ini saling melengkapi satu sama lain untuk memperkuat sistem keuangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk materi yang keempat ini sudah selesai, kita akan lanjut ke materi yang kelima. Untuk yang keenam ini ada proses penciptaan uang giral dan pengganda uang atau money multiplier. Jadi uang giral itu adalah uang yang tidak berwujud fisik seperti uang koin dan uang kertas. Tapi uang giral tuh uang yang kita simpan di bank dan bisa kita gunakan kapan saja dengan menggunakan m-banking gitu. Jadi uang yang kita simpan di bank tuh masuk uang giral.
misalkan kita mau berbelanja atau apa gitu, kita bisa menggunakan m-banking. Selanjutnya itu ada mekanisme penciptaan uang giral. Jadi mekanismenya itu nasabah menyetor uang gitu. Jadi nasabahnya itu menyimpan uang tunai di bank. Nah, bank ini tuh enggak hanya menyimpan uangnya saja, tapi bisa digunakan untuk penyaluran kredit. Jadi kayak usaha mereka itu menyalurkan kredit juga gitu. Nah, lalu uang yang kita simpan di bank itu sebagian disimpan dan sebagian dipinjamkan. Jadi dana yang disimpan oleh nasabah itu sebagian kecilnya itu disimpan sebagai cadangan, lalu sisanya tuh disalurkan dalam bentuk kredit ke masyarakat. Jadi dengan adanya penyaluran kredit itu bisa menyebabkan pengganda uang atau money multiplier. Terus uang yang dipinjam sama peminta kredit itu akan disimpan lagi ke bank yang lain gitu. Nah, terus kan bank yang lain juga itu akan menetapkan cadangannya juga dan akan menyalurkan sebagian besar uangnya dalam bentuk kredit. Jadi proses ini tuh terus berulang gitu, sehingga semakin banyak yang menabung, semakin banyak juga uang giral yang tercipta. Uang giral yang tercipta itu sebenarnya dipengaruhi bisa kayak semakin besar jumlah uang yang ditabung, terus berapa persen cadangan wajibnya, terus terendah tingginya permintaan kredit. Nah, itu juga berpengaruh ke penggandaan uang giral. Selanjutnya itu ada rumus money multiplier, yaitu 1 dibagi reserve ratio. Contohnya itu setoran awalnya 1 juta dengan reserve ratio 10%. Nah, 10% ini kan 10 dibagi 100 ya. Jadi itu dapat 0,1. Jadi money multiplier-nya itu 1 per 0,1. Nah, 1 per 0,1 itu sama dengan 10. Terus berapa sih uang giral yang bisa diciptakan dari 1 juta itu? Itu bisa dihitung dengan cara 10 yang awalnya tadi reserve ratio-nya 10%, 10 dikali 1 juta. 1 juta itu dari setoran nasabahnya gitu. Itu dapat 10 juta. Jadi penggandaan uang itu seberapa banyak uang giral atau saldo di rekening bank yang bisa diciptakan dari sejumlah uang kartal yang disimpan nasabah di bank. Jadi semakin banyak uang tunai yang saya simpan di bank itu semakin banyak juga uang giral yang bisa tercipta gitu. Nah, ilustrasinya tuh nasabah A menyetor uang 10 juta di bank A dengan reserve ratio-nya 10%. Jadi dari reserve ratio-nya 10% itu dapat 1 juta dari 10 juta tadi. Terus uang yang bisa dipinjamkan itu 9 juta karena 10 juta dikurang 1 jutanya itu 9 juta. Nah, terus uang yang bisa dipinjamkan tadi itu kan 9 juta, itu dipinjamkan ke nasabah gitu atau penerima kredit. Nah, penerima kreditnya itu menyimpan 9 juta juga di bank, tapi di bank B. Nah, setiap bank juga itu kan menetapkan reserve ratio ya atau reserve requirement. Jadi 9 jutanya itu ditetapkan reserve requirement-nya 10%, yaitu sebesar 900.000. Dari 900.000 reserve requirement-nya itu
uang yang bisa dipinjamkan menjadi 8.100.000. Nah, proses ini tuh terus berulang ya untuk menciptakan total uang viral yang lebih besar dari dana awal. Jadi semakin terus menerus proses ini berulang, itu semakin besar juga uang viral yang bisa diciptakan. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggandaan uang. Yang pertama itu ada cadangan wajib. Jadi cadangan wajib ini tuh persentase dana yang harus disimpan bank di bank sentral. Jadi kalau bank sentralnya itu menetapkan rasio cadangannya wajibnya tinggi, pasti kan bank umum itu nggak bisa menyalurkan kredit banyak gitu, karena ada cadangan wajib yang harus mereka simpan yang tinggi juga. Jadi dengan adanya cadangan wajib yang tinggi itu bisa mengurangi penggandaan uang, karena dengan cadangan wajib yang tinggi bank itu tidak bisa meminjamkan lebih banyak uang juga kepada nasabah. Kalau sebaliknya, misalkan cadangan wajibnya rendah, bank itu lebih banyak bisa meminjamkan kredit ke nasabah. Jadi semakin tinggi juga uang yang akan beredar, dan penggandaan uang itu juga akan meningkat. Nah, yang kedua itu ada kebiasaan masyarakat menyimpan uang. Jadi faktor ini tuh berkaitan dengan seberapa banyak atau seberapa suka masyarakat menyimpan uang di bank itu. Kalau masyarakatnya tuh enggan menyimpan uang di bank, jadi saldo uang viral di bank itu juga akan sedikit ya. Jadi dari sedikitnya masyarakat yang menyimpan uang di bank, semakin dikit juga uang yang ada di bank, sehingga dari situ uang yang bisa disalurkan dalam bentuk kredit itu juga akan sedikit. Nah, dari sedikitnya penyaluran kredit itu akan mengurangi pengganda uang, atau pengganda uang itu akan menurun. Kalau sebaliknya masyarakat suka menabung, jadi kayak setiap ada uang ditabung gitu. Nah, dari tabungan tadi tuh yang semakin banyak, maka semakin banyak juga yang bisa dipinjamkan kepada nasabah. Jadi uang yang tersalurkan itu banyak, uang yang beredar itu banyak, dan pengganda uang akan meningkat. Terus yang ketiga itu ada tingkat permintaan kredit. Jadi faktor ini tuh berkaitan besar dengan keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Tingkat permintaan kredit ini juga dipengaruhi sama tingkat suku bunga sih, seperti yang kita sudah bahas pada materi sebelumnya. Jadi kalau tingkat permintaan kreditnya itu tinggi, pasti kan lebih banyak uang yang beredar, sehingga pengganda uang itu akan naik. Kalau sebaliknya itu misalkan tingkat suku bunganya lagi tinggi, pasti kan masyarakat itu lebih kurang tertarik untuk meminjam uang di bank, karena pada saat itu suku bunganya itu tinggi. Jadi mereka harus membayar uang yang lebih banyak untuk membayar bunganya tersebut. Jadi dari tingginya tingkat suku bunga yang mengakibatkan rendahnya tingkat permintaan kredit itu akan mengurangi jumlah uang yang beredar, dan penggandaan uang itu akan menurun. Nah, yang keempat itu ada perilaku bank dalam memberi kredit. Jadi setiap bank itu pasti ada kebijakannya kan, dan tingkat kehati-hatian itu pasti ada dalam penyaluran kredit. Nah, kalau banknya itu agresif dalam menyalurkan kredit, pasti penggandaan uang itu akan meningkat, karena dengan adanya keagresifan untuk penyaluran kredit itu bisa
meningkatkan jumlah uang yang beredar uh, sehingga penggandaan uang itu juga akan meningkat gitu. Tapi kalau banknya itu terlalu berhati-hati atau apa ya, terlalu ketat dalam kebijakannya, itu akan mengurangi tingkat pemberian kredit mereka, sehingga dari situ uang yang beredar itu akan menurun, sehingga akan berakibat penggandaan uang itu akan menurun juga. Nah, yang kesimpulannya itu uang digital itu tercipta melalui simpanan dan melalui penyaluran kredit oleh bank dari sebagian dana yang disimpan masyarakat. Nah, jadi awalnya tuh uang digital tuh tercipta melalui dari seorang penabung yang menabung di bank, yang awalnya uang giral yang awalnya uang kartal menjadi uang giral. Lalu dari tabungan tadi itu disalurkan lagi dalam bentuk pinjaman oleh bank. Nah, dari situ uang giral itu tercipta. Jadi uang yang dipinjamkan bank kepada nasabah itu tidak semua, itu tergantung seberapa tinggi reserve requirement-nya. Jadi besarnya uang giral itu tergantung pada money multiplier yang terpengaruhi oleh rasio cadangan wajib dan lain sebagainya. Lain sebagainya itu kayak yang tadi kita jelaskan, bisa kebiasaan masyarakat, tingkat permintaan kredit, dan perilaku bank dalam memberi kredit. Untuk materi yang ke-6 ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke materi yang ke-7. Nah, materi yang terakhir itu ada pengertian, tujuan, dan fungsi bank sentral. Jadi, bank sentral itu sebuah lembaga keuangan negara yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi sistem moneter serta sistem keuangan termasuk peredaran uang dan kebijakan suku bunga. Jadi, bank sentral itu tugasnya tidak sama dengan bank-bank umum. Nah, kalau bank umum itu kan dia melayani masyarakat gitu, contohnya kayak kredit, menabung, dan lain sebagainya. Tapi kalau bank sentral itu dia menetapkan suatu kebijakan yang nantinya itu akan dilakukan oleh bank umum. Contohnya kayak tingkat suku bunga dinaikkan oleh bank sentral. Nah, nanti bank-bank umum itu akan menaikkan tingkat suku bunganya. Jadi gitu. Selanjutnya itu ada tujuan bank sentral. Jadi secara hukum sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral, tujuan utama dari bank sentral adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara giro wajib minimum, operasi pasar terbuka, dan tingkat suku bunga. Kalau nilai tukar rupiah stabil, berarti yang pertama itu inflasi rendah dan terkendali. Jadi inflasi ini kan adalah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa secara umum gitu. Nah, kalau terjadi kenaikan inflasi itu masih rendah gitu, maksudnya bisa terkendali, misalkan ada kenaikan tidak terlalu tinggi. Karena kalau tingginya tingkat inflasi itu kan pasti daya beli masyarakat itu akan menurun. Selanjutnya itu ada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing stabil. Nah, ini tuh berkaitan dengan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, euro, yen, dan lain-lain. Kalau nilai tukar rupiah itu tidak stabil, berarti kan rupiah itu bisa melemah drastis. Nah, harga barang impor itu bisa naik, kayak BBM, gadget, dan bahan baku. Jadi dari melemahnya rupiah kita, utang luar negeri itu juga semakin mahal. Yang awalnya nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat itu 1 dolarnya 15.000, jadi 1 dolarnya 20.000. Nah, kita kan jadinya membayar lebih banyak itu. Nah, itu maksudnya dari utang luar negeri jadi mahal.
Nah, kalau stabil tuh eh, impor impor terhadap barang tuh tetap terjangkau gitu. Terus dunia usaha dan investor percaya diri dan perdagangan internasional berjalan lancar. Contohnya kayak kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tetap di kisaran harga 15.000 sampai 15.200 selama berbulan-bulan. Jadi selama berbulan-bulan itu kan tetap di situ-situ aja. Nah, ini dianggap stabil. Terus yang ketiga ada daya beli masyarakat tetap terjaga. Daya beli ini artinya itu kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dengan penghasilan yang dimiliki. Nah, kalau daya belinya terjaga, pastikan gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan orang. Jadi orang itu masih bisa membeli makanan, transportasi, sekolah, bahkan menabung. Nah, kalau daya belinya menurun, pastikan eh, bisa terjadi karena adanya harganya naik karena inflasi, tapi gaji kita itu tetap. Misalkan nih, gaji kita pada bulan Januari dan Februari sama, tapi barang, misalkan suatu barang gitu, makanan, martabak misalkan, pada bulan Januari itu 20.000 yang spesial. Nah, yang spesial pada bulan Februari itu naik menjadi 25. Nah, ini bisa menyebabkan daya belinya itu menurun. Jadi kesimpulannya tuh nilai tukar rupiah stabil itu artinya harga barang itu kalau terjadi inflasi tidak melonjak drastis, terus kurs mata uang itu tidak goyang, dan masyarakat tetap bisa hidup layak dengan penghasilannya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi bank sentral. Fungsi yang pertama itu ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi bank sentral itu kan ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneternya. Contohnya itu kayak eh, penetapan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan penetapan giro wajib minimum. Nah, yang nantinya kebijakan ini juga akan dilakukan oleh bank-bank umum. Jadi kebijakan ini tuh untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Jadi kayak inflasinya itu masih tetap terjaga dengan misalkan inflasinya tinggi, pasti kan bank sentral itu menarik uang yang ada di masyarakat. Contohnya dengan cara menjual obligasi, itu ada di operasi pasar terbuka. Terus nilai tukar rupiahnya itu tetap stabil gitu. Nah, kebijakan ini tuh memiliki tujuan akhir untuk mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, sehingga ekonomi itu stabil. Nah, yang kedua itu ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem keuangan. Mengatur sistem keuangan pembayaran agar aman, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Contohnya, sebenarnya kita udah merasakan dari akses yang cepat ini, sehingga kita kalau mau transfer atau melakukan pembayaran itu lebih cepat, efisien, dan aman. Mungkin yang kita sering lakukan itu kayak transfer antar bank menggunakan BI Fast. Terus ketika ingin berbelanja nggak bawa uang cash, itu bisa menggunakan QRIS untuk transaksi digital. Nah, ada juga RTGS, itu real time gross settlement. Nah, ini untuk transaksi bernilai besar. Tujuan akhir dari kebijakan ini tuh agar transaksinya itu lancar, kepercayaan masyarakat dan dunia usaha itu terjaga. Jadi fungsi ini tuh sebenarnya memudahkan kita untuk mengatur sistem pembayaran agar lebih aman, efisien, dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga itu ada menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi fungsi ini tuh berarti Bank Indonesia bertugas memastikan seluruh sistem keuangan nasional tetap sehat dan tidak mudah terguncang gitu, terutama oleh krisis atau gejolak ekonomi.
Jadi sistem keuangan itu meliputi bank, lembaga keuangan, pasar modal, sistem pembayaran, dan interaksi antar lembaga. Nah, ini tuh penting karena kalau sistem keuangan tidak stabil itu akan berakibat parah. Yang pertama itu bisa kayak gagal bayar, terus nasabah panik. Nah, dari paniknya nasabah ini mereka akan menarik uang secara besar-besaran gitu. Terus investor kehilangan kepercayaan dan modal asing keluar. Jadi eh, dari modal asing keluar itu bisa mengakibatkan nilai tukar itu menjadi anjlok dan ekonomi itu akan lumpuh. Nah, dari situ yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia itu yang pertama ada memantau risiko sistematik. Jadi BI itu terus menganalisis apakah ada potensi krisis di sistem keuangan. Misalnya tuh kayak banyak bank memberikan kredit berisiko tinggi. Nah, karena ada banyaknya pemberian kredit berisiko tinggi itu BI akan memberikan peringatan dini. Terus yang kedua itu ada menerapkan kebijakan makro prudensial. Ya, ini tuh misalnya kayak mengatur batas maksimum rasio kredit terhadap aset gitu. Contohnya tuh kayak melarang konsumtif berlebihan seperti kredit mobil atau gadget secara besar-besaran saat ekonomi sedang tidak baik gitu. Terus yang ketiga ada koordinasi dengan OJK dan LPS. Jadi BI itu tidak bekerja sendiri. Ada OJK yang mengawasi bank dan perusahaan keuangan secara mikro. Jadi LPS itu juga menjamin simpanan masyarakat. BI itu membantu menjaga stabilitas secara makro atau besar. Contoh nyatanya itu kayak pada saat COVID. Nah, itu kan banyak usaha tutup atau kayak banyak yang di PHK gitu. Jadi dari situ tuh mereka tidak bisa membayar hutangnya gitu. Nah, jadi kan kreditnya menjadi macet. Kredit macet menjadi meningkat. Nah, dari situ BI itu menurunkan tingkat suku bunga. Nah, dari penurunan tingkat suku bunga itu kan nasabahnya tuh anggapannya lebih dimudahkan dalam membayar bunga yang dihutangnya gitu. Nah, ini tuh membantu pemulihan ekonomi. Terus BI itu membeli surat berharga negara. Nah, ini untuk menjaga likuiditas. Dan yang terakhir itu ada bekerja sama dengan pemerintah dan OJK agar bank tetap kuat. Selanjutnya itu ada fungsi yang keempat, yaitu mengelola cadangan devisa negara. Jadi cadangan devisa itu simpanan negara dalam bentuk mata uang asing. Ini seperti dolar Amerika Serikat, euro, dan yen. Termasuk juga emas, surat berharga luar negeri, atau aset-aset nasional internasional lainnya. Jadi cadangan devisa ini disimpan oleh bank. Jumlahnya diumumkan setiap bulan. Nah, cadangan devisa ini penting ya, karena cadangan devisa ini digunakan untuk membayar utang ke luar negeri, membiayai impor barang atau jasa, misalnya kayak BBM gitu. Nah, itu untuk membiayai impor barang atau jasa. Terus ada menstabilkan nilai tukar rupiah. Jadi kalau mata uang asing kita itu sedikit, nilai tukar rupiah itu juga akan terpengaruh gitu, akan melemah. Terus ada menjaga simbol kepercayaan investor asing. Nah, peran Bank Indonesia di sini tuh yang pertama ada menyimpan dan mengelola devisa. Jadi kalau BI punya banyak dolar Amerika Serikat, jadi devisa kita itu kuat. Nah, yang kedua ada intervensi pasar falas atau valuta asing. Jadi kalau ketika nilai tukar rupiah itu
melemah drastis gitu, anjlok drastis ya, dari yang awalnya satu satu dolar Amerika Serikat itu 15.000 menjadi 25.000. Nah, BI itu menjual dolar dan membeli rupiah agar bisa kursnya kembali stabil. Nah, terus ada menjaga kepercayaan internasional. Jadi cadangan devisa yang besar itu menunjukkan negara itu mampu membayar utang dan kebutuhan impor. Nah, dari sini info dapat memberikan dampak ke investor untuk percaya. Jadi contoh nyatanya itu pas ada krisis misalkan. Nah, Indonesia itu kekurangan devisa. Nah, jadi dari kekurangan devisanya itu nilai tukar rupiah itu menjadi anjlok dari yang awalnya 10.000 per dolar menjadi 20.000 per dolar. Jadi untuk sekarang tuh Bank Indonesia menjaga cadangan devisa. Nah, menjaga cadangan devisa ini untuk berjaga-jaga kalau terjadi krisis global. Nah, yang kelima ada menerbitkan dan mengedarkan uang rupiah. Jadi yang mencetak dan menarik uang itu hanya dilakukan oleh bank sentral. Yang hanya sah ya, itu hanya sah dilakukan oleh bank sentral. Contohnya itu kayak mendesain uang baru. Jadi kan kita udah pernah merasakan ya, ada perbedaan uang gitu. Nah, itu tuh yang mendesain itu bank sentral. Contohnya kayak ada tanda apa di pojok gitu. Terus kayak ada nilai rupiah baru 75.000. Nah, itu dilakukan oleh bank sentral. Atau terjadi perubahan gambar pahlawan. Nah, itu juga dilakukan oleh bank sentral. Terus ada penarikan uang rusak atau uang lama dari peredaran. Nah, ini tuh dilakukan oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Tujuannya itu untuk biar uang yang beredar cukup, aman, dan berkualitas. Karena kalau uang lama itu tidak ditarik, pasti kan kualitasnya itu pasti jelek atau menurun. Nah, yang keenam itu ada pemberian pinjaman terakhir atau lender of last resort. Nah, yang keenam itu ada pemberi pinjaman terakhir atau lender of last resort. Jadi bank sentral itu menolong bank yang mengalami krisis likuiditas atau uang tunai habis dalam keadaan darurat. Dengan syarat bank itu harus sehat secara fundamental tapi sedang kekurangan likuiditas jangka pendek. Contohnya itu kayak disebabkan karena penarikan uang yang dilakukan nasabah secara rame-rame gitu, atau dilakukan secara seseorang tapi dalam jumlah yang besar. Nah, ini tuh dapat menyebabkan uang tunai habis. Nah, tujuannya itu untuk menjaga tidak adanya efek domino. Jadi karena adanya suatu bank yang gagal tadi tuh karena bisa disebabkan oleh penarikan uang yang secara besar-besaran. Jadi bank sentral itu memberi pinjaman terakhir. Nah, ini tuh biar satu bank gagal, bank yang lain itu tidak ikut terdampak. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, Bank Indonesia itu memiliki posisi yang strategis sebagai penjaga stabilitas ekonomi nasional, baik dalam bentuk stabilitas moneter serta keuangan hingga kelancaran transaksi keuangan. Perannya itu terus berkembang seiring dengan dinamika global dan kemajuan teknologi keuangan. This is the end of my presentation on monetary economics, covering materials from the meeting 2 to meeting 7. I hope the content was helpful and easy to understand. Thank you for your attention.